Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat ketolong semua. Bersaudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Beberapa minggu kemarin kita sering mendengar, menonton, dan membaca di media lokal, media sosial maupun media daring tentang Ibu Shirley Juanda Laus yang gencar berkomunikasi atau menyampaikan permohonan terbuka kepada Presiden, para menteri, dan para pejabat pusat lainnya terkait pembangunan di Maluku Utara. Salah satunya mengenai Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Penting bagi kita semua untuk memahami bahwa komunikasi dan permintaan ini bukanlah sekedar inisiatif pribadi, melainkan sebuah bentuk penugasan yang esensial demi kemajuan daerah kita. Dasar hukum yang sangat kuat ini adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara yang dengan tegas menyatakan bahwa ibu kota Provinsi Maluku Utara berkedudukan di Sofifi. Ini berarti Sofifi memiliki status khusus yang mewajibkan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pengembangannya sebagai pusat pemerintahan yang layak. Di samping itu, perlu kita ingat bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Dalam kapasitas ini, gubernur memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat guna mendapatkan dukungan yang diperlukan. Apa yang dilakukan oleh Ibu Shirley Juanda Laus sebagai perwakilan daerah adalah tugas konstitusional karena jabatan. Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan tantangan pembangunan yang unik. Kita menghadapi begitu banyak kebutuhan pembangunan yang begitu mendesak. Antara lain, pertama, infrastruktur dasar yang belum memadai. Masih banyak daerah yang akses jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara masih sangat terbatas. Ini menghambat konektivitas dan mobilitas masyarakat serta barang. Kedua, pelayanan dasar yang belum merata. Akses terhadap pendidikan berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan air bersih masih menjadi pekerjaan rumah di berbagai wilayah, terutama di pulau-pulau terpencil. Ketiga, karakteristik daerah kepulauan. Kondisi geografis kita yang berupa kepulauan menuntut investasi besar dalam transportasi laut dan udara untuk menghubungkan antar pulau dan dengan daratan utama Halmahera. Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Maluku Utara saat ini, sangat sulit bagi kita untuk memenuhi semua kebutuhan pembangunan ini secara mandiri. Oleh karena itu, mendesaknya usulan atau permintaan kepada pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan Sofifi sebagai ibu kota adalah sebuah keniscayaan. Anggaran dan dukungan dari pusat sangat vital untuk mewujudkan Sofifi sebagai ibu kota yang representatif dan berfungsi optimal. Jika anggaran dan fokus dukungan dapat dialokasikan untuk pembangunan Sofifi, ini akan memberikan dampak positif yang berantai. Pertama, pembangunan yang lebih merata. Dengan selesainya kebutuhan infrastruktur dan pelayanan dasar di ibu kota, anggaran daerah dapat didistribusikan dan didorong secara lebih optimal ke daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau lainnya. Kedua, peningkatan konektivitas. Investasi di daerah terpencil dan pulau-pulau akan membangun konektivitas yang lebih baik dengan ibu kota dan antar pulau, membuka akses ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Ketiga, peningkatan pelayanan publik. Fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan air bersih di daerah terpencil dapat ditingkatkan. Memastikan bahwa seluruh masyarakat Maluku Utara berhak merasakan manfaat pembangunan. Keempat, stimulus ekonomi lokal. Pembangunan infrastruktur dan pelayanan di Sofifi akan menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan roda perekonomian lokal yang kemudian dapat menyebar ke wilayah lain. Oleh karena itu, marilah kita pahami bahwa langkah Ibu Shirley dalam berkomunikasi dengan pemerintah pusat adalah bentuk perjuangan untuk kepentingan kita bersama demi kemajuan seluruh masyarakat Maluku Utara.
Ini adalah upaya kolektif untuk memastikan bahwa provinsi kita dapat tumbuh dan berkembang, memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh warganya.